Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara di tempat ini. Kita kembali bersama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Kita sama-sama memuji, memuliakan Dia Tuhan, Raja di atas segala raja. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami ada di tempat ini semua karena anugerah-Mu. Kami boleh Tuhan melayani Engkau. Kami boleh Tuhan masuk dalam rumah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Oh, syikiridiana, syikianana, syikianana. Haleluya Yesus. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus padamu, seperti rusa yang rindukan air. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Ku cari wajah-Mu. Jiwaku haus akan
Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, bukan satu kesempatan Tuhan yang kami Tuhan adakan, tapi ini anugerah Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh masih Tuhan sehat, kuat. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Yesus.
Bapak, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini untuk beribadah Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara kami yang terkasih. Sungguh luar biasa anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan. Saat hari ini kami bersorak, kami bermazmur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom. Beri kanan kiri kita salam, katakan shalom, puji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat Bapak, yang tak pernah didengar Bapak. Amin, haleluya. Amin. Ada? Oh boleh, boleh, silakan. Puji nama Tuhan.
Kita sama-sama mau masuk dalam firman Tuhan. Kita pujikan pujian ini, kita biarkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Semakin dekat, maka akan semakin indah. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdiam dekat Bapa, semakin indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia, kudus-kuduslah Raja Salam. Jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan.
Mari Engkau berbicara kepada kami pada pagi hari ini. Engkau mengurapi kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, gimana hari ini? Kabar baik? Baik. Puji Tuhan. Nah, saudara, saya ingin melihat tentang kemerdekaan. Sebab kita udah tanggal 17 sudah hari merdeka ya. Tadi di kampung saya sudah ada gerak jalan, wah jalan sehat gitu kata. Saudara, pertanyaan yang saya mau ungkapkan adalah, apakah saya sudah merdeka? Apakah saudara sudah merdeka? Nah itu, kita tidak melihat tentang negara kita. Ya, negara kita sudah merdeka. Tetapi yang saya mau bicarakan, apakah saya sudah merdeka? Saudara, mungkin saudara mengatakan, saya ini sudah merdeka. Saya sudah merdeka, ya. Betul nggak udah merdeka? Betul tidak saudara tidak terikat? Betul nggak saudara tidak terbelenggu? Apakah saudara mengatakan, saya nggak bisa buat ini, saya nggak bisa gerak ini? Tuhan akan memberikan kemerdekaan. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Nah, kita lihat dulu tentang beberapa tentang merdeka. Nah, saudara, merdeka itu kata yang sangat indah bagi seseorang, saudara. Kata itu sangat indah sekali bagi coba di slide-nya bantu. Nah ya, saudara, merdeka itu adalah kata yang sangat indah, dirindukan oleh semua orang. Merdeka. Nah, saudara, ada banyak kata-kata yang tidak mungkin kita tidak merasakan. Kata itu begitu indah. Tapi bagi seseorang yang terikat itu indah. Bagi seorang yang dipenjara, kata bebas itu indah. Oh, besok minggu depan kamu dibebaskan. Waduh, senang sekali. Bagi orang yang sakit, kata sembuh itu indah. Bagi orang yang sakit, waduh, kamu sembuh sekarang. Kamu udah sembuh sekarang. Penyakitnya dideteksi tidak ada, udah sembuh. Wah, saudara senang. Ya, bagi yang sakit, kata sembuh itu indah kedengarannya. Bagi orang yang dipenjara, kata bebas itu indah kedengarannya. Saudara, bagi mungkin satu orang yang sedang usahanya lagi tiba-tiba, wah kesulitan. Oh, saudara dapat ini. Mungkin dapat apa proyek atau apa. Oh, senang sekali. Saudara, masing-masing itu ada. Oh ini dapat ini selanjutnya. Tetapi kata merdeka itu lain, saudara. Nah, saya kasih gambar ini, gambar budak. Ini para budak, saudara. Lihat lehernya itu dirantai. Jadi budak itu, saudara, itu lehernya itu dirantai, digembok begitu, lalu kemudian diseret kayak binatang. Nah, itu zaman dulu perbudakan ini begini. Itu kan menakutkan. Nah, kata merdeka di dalam kamusnya orang-orang ini nggak ada. Jadi dicoret kata merdeka itu. Merdeka itu tidak boleh dibicarakan. Merdeka itu tidak boleh diutarakan. Merdeka itu tidak boleh disuarakan. Sebab takut penjajahnya itu dilawan. Takut bosnya itu dilawan. Jadi kata merdeka itu dihilangkan. Ada orang ngomong sedikit merdeka ditangkap. Mungkin pada waktu dulu, saudara, zaman Jepang katanya, kalau orang sedikit ngomong merdeka, waduh udah diintai, besoknya ditangkap. Merdeka gak boleh dibicarakan, merdeka gak boleh diomongkan. Kalau bisa jangan merdeka selama-lamanya. Itu yang ada. Kalau bisa saudara jangan merdeka. Sebab kalau bilang merdeka, wah ini orang ngomong merdeka, besok udah hilang, sudah nggak ada orang itu. Nah, ini merdeka. Nah,
kata ini hilang di kamus, itu artinya nggak bebas. Nah, ini tuan tanah ini saudara, atau orang-orang tuan ini nggak ingin budaknya merdeka, nggak ingin ngomong. Seperti itulah saudara yang dilakukan oleh iblis. Iblis tidak ingin saudara merdeka. Iblis tidak ingin saudara ngomong kata merdeka. Iblis tidak ingin saudara. Jadi kalau bisa saudara itu terikat, aduh aku ini orang yang lemah, aku ini orang yang sakit-sakitan, aku ini orang yang mungkin penuh dengan dosa, aku ini orang yang macam-macam saudara. Iblis tidak mau ngomong atau membuat saudara sukacita, senang, dan saudara mengatakan merdeka. Iblis tidak ingin. Kalau bisa sampai saudara mati, saudara terikat. Nah, itu yang kita lihat saudara. Nah, seorang penerjemah Alkitab, di Alkitab ini saudara, Alkitab kita ada kata merdeka. Nah, lalu Alkitab ini kan diterjemahkan saudara, ini kan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, waktu Alkitab diterjemahkan ke bahasa Afrika yang ada di daerah perbudakan, waktu si penerjemah mau nulis kata merdeka, kamusnya nggak ada. Merdeka itu apa? Terus si ini mau ngomong sama si budak itu, Tuhan Yesus akan memerdekakan kamu. Mereka nggak nangkep, nggak ngerti. Merdeka itu apa? Nggak ngerti. Tuhan Yesus akan memerdekakan kamu, nggak ngerti. Pokoknya ngomong merdeka tapi nggak ngerti artinya merdeka. Banyak saudara di antara orang-orang juga orang Kristen tidak ngerti. Ngomong merdeka bisa, tapi artinya nggak tahu. Dia nggak tahu merdeka. Akhirnya saudara, Alkitab itu nggak bisa jadi. Lalu dia cari, ternyata saudara, pada waktu si penerjemah itu ngomong begini, itu rantai yang ada di lehernya itu dilepaskan. Kalau dilepas, orang itu dia berkata, oh senang sekali. Lalu dia menemukan arti bahwa merdeka itu artinya ikatan yang ada di lehernya itu dicabut. Makanya Alkitabnya itu terjemahannya begini, Tuhan Yesus telah melepaskan rantai yang ada di lehernya. Baru dia ngerti, saudara, wajah sukacita merdeka itu harus ucapkan terus-menerus. Aku sudah merdeka, aku sudah merdeka, untuk menunjukkan iblis dikalahkan. Tuhan Yesus berbilang, saudara, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hebat, dia mendeklarasikan tentang kemerdekaan. Di Yohanes 8:36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau anak itu atau Tuhan Yesus membuat kamu merdeka, kamu akan merdeka sesungguhnya. Jadi kalau Tuhan Yesus memerdekakan, baru bebas merdeka. Orang bilang Indonesia ini ada berapa ratus juta, Indonesia 200 ya lebih juta ya saudara, hampir 300 juta penduduk. Tetapi apakah sudah merdeka sungguh-sungguh? Kalau anak itu memerdekakan, maka bangsa Indonesia akan merdeka sesungguhnya. Siapa yang memerdekakan? Tuhan kita. Nah, kita lihat beberapa ayat saudara yang saya mau baca dulu. Yohanes 8 ayat 36 tadi kita udah baca. Jikalau apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah,
Di Galatia 5 ayat 1 juga ada ayat yang serupa di Galatia 5 ayat 1. Nah, kalau kita lihat Galatia 5 ayat 1, dia katakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ayat ini mengatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi Tuhan itu kepengen kita tuh merdeka sungguh-sungguh. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. 2 Korintus 3:17, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13, saudara dipanggil untuk merdeka. 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka. Saya mau hidup sebagai orang merdeka. Saudara hidup sebagai orang merdeka, ya, bukan hidup seperti orang yang tidak merdeka. Hidup sebagai orang merdeka, merdeka dalam segala hal, bebas. Kita orang merdeka. Saudara sebagai warga negara Indonesia, saudara adalah orang yang merdeka. Saudara orang merdeka. Saudara punya hak atas negara ini. Saudara punya hak atas hidup saudara, karena saudara adalah warga negara yang Indonesia yang sudah merdeka. Saudara, tapi kadang-kadang kita sebagai warga negara, kita suka merasa minoritas. Di dalam negara yang merdeka tidak ada minoritas. Semua sama, nggak ada. Sebab saudara juga punya hak. Satu orang pun punya hak. Sebab apa? Kita hidup di negara merdeka, saudara. Tetapi orang suka mengatakan, memisahkan minoritas, mayoritas. Kadang-kadang kita bilang kekristenan adalah minoritas, seolah-olah kita adalah orang yang kecil. Oh tidak, saudara. Di dalam kewarganegaraan hak kita sama. Saudara bisa mengutarakan pendapat saudara, saudara utarakan. Itulah sebabnya ada kebebasan. Tetapi kadang-kadang kita gak berani, ya saudara, ya. Kita gak berani bicara, kita gak berani. Itu yang ada. Padahal seharusnya kita ini berani. Kenapa? Karena sama-sama warga negara. Tapi kadang-kadang kalau kita melihat ngalamin ini, ya sudahlah. Kita gak berani, gak menunjukkan bahwa kita punya hak yang sama. Saudaraku, itu kalau kita lihat, hiduplah sebagai orang merdeka. Tetapi yang kita mau bicarakan bukan kemerdekaan di dalam negara, tetapi yang kita mau bicarakan adalah kemerdekaan sebagai anak Tuhan yang merdeka dari dosa, merdeka dari segala kejahatan, bebas. Bebas. Tidak ada belenggu iblis, tidak ada yang bisa mengikat kita. Kita mengatakan sudah bebas. Sudah bisa merdeka itu, saudara. Ya, kalau sebagai hak warga negara seharusnya kita ini berani bicara. Kadang-kadang kita memangnya takut, ya, tetapi saudara sebenarnya tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Indonesia merdeka. Saudara, bagaimana Indonesia merdeka? Kita lihat, saudara, Indonesia merdeka dengan perjuangan, dengan perang. Orang Kristen juga ikut di dalam kemerdekaan. Jangan saudara anggap orang Kristen nggak ada. Banyak loh kuburan orang Kristen, pahlawan orang Kristen. Orang Kristen juga ikut berjuang buat kemerdekaan Indonesia. Itu banyak, saudara. Banyak sekali. Dulu, saudara, waktu saya masih remaja, di gereja sering kedatangan tamu. Tamu itu nama Indonesianya Yahya Daniel Dharma. Saya sebutnya biasanya nama Tionghoanya John Lee. Dia adalah seorang laksamana, temannya Pak Ali Sadikin, saudara. Dia adalah seorang laksamana. Dia menjaga arus di daerah di laut, saudara, laut mungkin
pokoknya di laut ya, antara Singapura ke sana, dia jaga laut di sana. Dia membawa senjata-senjata untuk diberikan kepada pejuang-pejuang Indonesia. Dia di sana ditembaki oleh Belanda, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. Dia seorang Kristen yang begini. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia cerita, itu peluru ini ke sini, ke sini, ke sini, dan dia bisa selamat, saudara. Wah, dia berdoa. Ada apapun dia berdoa. Dia seorang Kristen yang luar biasa, dan dia memang dapat julukan juga, saudara, sebagai pahlawan di dalam kemerdekaan. Itu orang Kristen. Saya pernah mampir ke rumahnya, saudara. Dia seorang yang ibadah banget. Suatu waktu, saudara, dia pulang dari kantornya, dia mau jalan, saudara, dia bawa mobil. Tiba-tiba mobilnya dia ditabrak, diserempet sama bis. Dengan pakaiannya, saudara, pakaiannya Laksamana, ada pangkatnya, saudara. Dia turun dari kendaraannya, dia nemuin supirnya. Oh, itu supir, saudara, ketakutan luar biasa, karena yang dihadapi itu adalah seorang tentara, saudara, angkatan laut. Dia gemeter ketakutan. Lalu kemudian si Pak ini dia mengeluarkan apa? Traktat. Bagi percayalah kepada Yesus. Saudara, saudara, dia. Zaman dulu, saudara, tentara itu ditakuti. Ada tentara, apalagi nyerempet mobilnya, waduh, jangan harap kalau gak dikebuki. Tapi dia tidak. Dia seorang Kristen yang baik sekali. Dia seorang banyak, saudara, banyak. Jadi kita lihat, itu yang kita lihat. Indonesia merdeka. Kemerdekaan itu lalu dinyatakan, dideklarasikan. Dia menyatakan kemerdekaannya. Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan saat itu Indonesia berdaulat atas dirinya sendiri. Sama, saudara, Tuhan Yesus juga pada waktu dia menghancurkan pekerjaan iblis, Tuhan Yesus sendirian, saudara, menghancurkan pekerjaan iblis. Bukan hanya di dunia, sampai ke kuburan, saudara, dikejar oleh Tuhan Yesus. Lalu iblis dihantam, itu maut, kematian, semua dikalahkan. Lalu kemudian saudara, Yesus bangkit, dan dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Dia berkata begitu, saudara. Dia mendeklarasikan kemerdekaannya. Dan kemerdekaan itu diberikan kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Sehingga saya adalah orang merdeka. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaannya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita ini merdeka, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Kita orang Kristen adalah orang yang enak, saudara. Enak, kita merdeka. Kita tidak terikat oleh banyak peraturan-peraturan yang ada. Dihapus oleh Tuhan. Sehingga kita apa? Kita merdeka, saudara. Benar-benar kita merdeka. Saudara lihat. Kita orang merdeka. Kalau kita lihat hukum perjanjian lama, saudara, ada yang namanya ini gak boleh dimakan, ini gak boleh dimakan. Waktu bilang katanya makan daging yang, saudara, orang Yahudi makan lele gak boleh, saudara, ikan lele gak boleh. Wah, gak boleh makan lele katanya. Waduh, pecel lele gak bisa ya. Saudara, gak boleh, orang Yahudi. Tapi kok kita boleh makan pecel lele, saudara? Kita bebas. Tuhan ajar kita bebas, semua bebas. Udang gak boleh makan udang, tapi kita makan udang, saudara. Karena Tuhan bilang apa yang masuk keluar. Sudah. Saudara lihat, kita orang merdeka, gak ada aturan. Siapa yang memerdeka? Tuhan Yesus. Kalau tidak, saudara, kita masuk dalam hukum orang Yahudi. Kita gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini, semuanya gak boleh, segalanya gak boleh. Nah, itu kira-kira seperti itu, saudara. Nah, ya,
Sekarang saya mau lihat yang lain. Kolose 2 ayat 20 sampai 21. Saya mau lihat mati dalam Kolose, lalu juga ada kata bebas. Saya baca ayatnya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Sekarang saya mau memberi pakai terjemahan saya sendiri ya. Apabila kamu telah dimerdekakan oleh Kristus, apabila kamu telah dibebaskan oleh Kristus dari segala peraturan dunia ini, mengapa kamu sekarang kok masih menuruti peraturan dunia lagi? Seperti kamu belum dimerdekakan saja. Jangan jamah ini, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Kira-kira begitu. Mengapa sudah bebas kok masih urusannya kayak gitu lagi? Mengapa sudah merdeka kok masih kita terikat lagi? Jangan gini lu ya. Hati-hati lu, jangan lu ya. Dulu saudara suka dibilang, anak gadis gak boleh nyapu malam-malam, apalagi nyapu malam gak boleh, nanti dapat laki yang berewokan. Saudara, kok dihubungkan dengan laki berewokan, saudara? Macam-macam, saudara. Ada lagi apa? Jangan nabrak kucing. Waduh, nanti apalagi kucingnya hitam, waduh, kecelakaan nanti. Saudara, kenapa mesti kita dibingungkan oleh peraturan itu? Ada lagi macam-macam, saudara, dan itu tempel di kita. Kita udah merdeka, kenapa peraturan itu masih ada? Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Tetapi Paulus aneh mengatakannya, apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus. Nah, kita lihat ini dulu ya, saudara. Nah, apa artinya mati bersama dengan Kristus? Coba yang tadi gambarnya, apa artinya mati bersama dengan Kristus? Tadi kan ini mengatakan apa artinya mati bersama dengan. Saya memang tulis kata sun itu bahasa Yunani, artinya bersama ya. Nah, apa artinya bersama dengan Kristus? Nah, saudara lihat, ini kan waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, di kiri kanannya kan ada penjahat, ya, penjahat di kiri kanan. Nah, saudara, kira-kira siapa yang ngomong, kalau engkau jadi raja, ingatlah akan aku? Yang sebelah kiri atau sebelah kanan Yesus? Yang ngomong, kalau engkau menjadi raja, ingatlah akan aku. Sebelah kiri atau sebelah kanan Yesus? Gak ditulis sama Alkitab. Gak ditulis sama Alkitab. Tidak kiri, tidak kanan, gak ditulis. Ya, pokoknya di sebelahnya gitu ya. Kita nggak tahu ya. Ya, oke ya. Nah, ini kita lihat. Ada penjahat di sini. Nah, saudara, ini dua penjahat ini disalib bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, ini bersama dengan Tuhan. Tetapi beda. Salah satu berkata begini, ya. Kalau ini bersama, saudara, bahasa Yunaninya itu meta, itu barengan ya. Bersama ini itu jadi bareng, itu namanya bersama, itu meta, saudara. Tetapi saat satu orang mengatakan, kalau engkau menjadi raja nanti, ingatlah akan aku. Lalu Tuhan bilang, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus. Oke ya. Itu sudah bukan meta lagi. Misalnya yang sebelah sini, tiba-tiba dia udah menjadi sama dengan Tuhan. Jadi dia gabung. Sebab apa? Sebab dia percaya Yesus. Jadi satu percaya Yesus, satu enggak. Yang enggak mengatakan, turunlah dari kayu salib, selamatkanlah dirimu. Tapi yang satu percaya. Saat percaya dengan Tuhan, maka itu namanya jadi satu dengan Tuhan. Jadi ada penjahat yang percaya Yesus, dosanya dihapuskan, dia menjadi satu dengan Tuhan. Nah, saudara juga kan menjadi satu dengan Tuhan. Nah, itu ya kita lihat ya. Jadi
waktu penjahat itu percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia mati bersama dengan Tuhan. Jadi percaya Tuhan Yesus kan mati. Jadi yang satu mati bersama dengan Tuhan, yang satu tidak mati bersama dengan Tuhan, walaupun dia ada di sebelah. Jadi intinya percaya. Nah, orang yang mati percaya bersama Tuhan akan dibangkitkan. Jadi intinya adalah percaya. Nah, itu yang kita lihat. Nah, jadi apa artinya mati bersama dengan Tuhan? Artinya mati bersama dengan Tuhan, saudara, ini artinya itu kita percaya kepada Tuhan. Nah, jadi saat percaya kepada Tuhan Yesus, kita udah mati bersama dengan Tuhan. Saudara udah percaya sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mati kapan? Tuhan Yesus mati udah lama ya. Saudara percaya sama Tuhan Yesus di sini. Nah, saat saudara berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu, aku menerima Engkau Tuhan, saat itu saudara dibawa oleh Tuhan kepada salib Golgota. Saat itu saudara mati bersama dengan Tuhan. Jadi kapan kita mati dengan Tuhan? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, nanti kalau mati bersama Tuhan, maka saudara akan dibangkitkan. Apa bedanya kita dengan penjahat yang ada di sebelah Yesus? Sama. Saudara kan bukan orang baik. Saudara bukan orang baik. Saya juga bukan orang baik. Saudara orang jahat. Saudara juga seorang penipu. Karena di dunia ini gak ada orang yang baik kecuali Tuhan. Iya, gak ada. Sama jahatnya kita dengan penjahat itu, sama. Dosanya sama. Saya penjahat, saya juga orang gak benar, orang jahat. Semua orang jahat. Tetapi si penjahat yang satu, dia percaya Yesus, dan Tuhan Yesus hapus dosanya. Dia mati bersama dengan Tuhan di Golgota. Saya yang hidup jam hari ini, saya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Itu berarti saya mati bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang disebut. Jadi penjahat itu langsung mati. Saudara, dia mati bersama Tuhan langsung mati. Tetapi kita nggak mati kan? Kita kan belum mati, saudara. Kita ini masih hidup ya. Seperti saudara masih hidup. Tetapi kita harus menyebut diri kita, aku mati terhadap dunia ini, terhadap dosa, terhadap dunia. Jadi aku ini udah mati. Sebab itu dunia tidak bisa mempengaruhi hidup aku. Nah, saudara pernah lihat orang mati? Nah, pernah tahu apa mati itu? Nah, saudara, apa mati itu? Ya, saya kasih misal gambaran. Suatu kali saudara, bibi saya mati ya, meninggal. Bibi saya meninggal, saudara. Lalu kemudian ponaan-ponaan itu kan pada ngeliat ya. Ini acara tutup peti, saudara, acara tutup peti ngeliat. Ada satu ponaannya ini sangat cinta sama bibi ini. Bibi ini gak punya anak, dia sangat cinta. Lalu dia berkata begini, dalam mungkin dalam bahasa Sunda ya. Ya karena orang Sunda, saudara orang Bandung, jadi dia ngomong, mungkin dia berkata atau saya ngomong begini dah, bi, misalnya gitu ya, hampura, ampuni saya biya, saya dulu nyakitin hati bibi, sobat terima tenang, ya biya, gitu dia bilang katanya, saya mungkin banyak salah, ampuni ya biya. Nah gitu toh. Terus saya bilang jadi misanan saya bilang, itu Cici, saya bilang, udah jangan ngomong gitu, udah nggak denger, udah nggak denger. Kalau denger nanti Cici kabur. Udah. Saya bilang, masa nanti si bibinya ngomong, iya, aku kabur, saya bilang udah. Nah saudara, kan seringkali begitu. Jadi orang mati ngomong apa, dia nggak bisa dengar. Dia nggak bisa dengar apa-apa, saudara. Nah, itu mati. Ya. Orang mati itu nggak peduli itu harga minyak naik, lombok naik, nggak tahu, saudara. Dia nggak bingung dengan harga semua naik. Oh ini bawang lagi naik, enggak pusing, saudara. Dia nggak pusing sama
Sebab orang mati. Kita kan masih pusing, saudara, dengan yang lain. Tapi Tuhan mengajar kita mati, saudara. Atau dengan keadaan yang ada. Nah, kita lihat, orang mati tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak. Lalu apa artinya mati bersama dengan Yesus? Apakah kita, apa artinya bersekutu dengan kematian Tuhan? Saudara, kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, segala peraturan-peraturan yang muncul dari tradisi, dari agama suku, dari kebiasaan, itu udah gak boleh ada lagi. Kita udah gak takut dengan yang namanya kutuk. Kita tidak takut dengan yang orang bilang, santet. Gak ada itu. Kadang-kadang ada orang tanya, orang Kristen itu bisa disantet gak? Bisa gak orang Kristen disantet? Nah, kalau orang Kristen itu bisa disantet, berarti di dalam diri orang itu ada lubang, ada celah. Harusnya gak bisa. Saudara mungkin lihat ada tuh orang Kristen kena santet, harusnya gak bisa, karena dia terlindung penuh, saudara. Sehingga peraturan yang muncul itu tidak akan, saudara. Nah, kita lihat, jadi itu sebabnya Paulus mengatakan itu lah mati. Apakah, pertanyaan apa, saudara sudah mati belum? Apakah saya sudah mati belum? Kadang-kadang saudara, kita masih punya keinginan yang banyak, keinginan yang tidak menyenangkan Tuhan, keinginan menurut peraturan. Berarti kita belum mati. Mati itu artinya berpisah, bebas dari segala sesuatu. Orang mati bebas dari segala urusan dunia. Orang mati tidak perlu apapun yang ada di dunia. Saudara, orang mati, saudara, ada orang sudah mati, saudara, terus yang kasih pakai sepatu itu, saudara, kebalik, saudara. Yang sepatu kiri ditaruh di kanan, yang di kanan atau kiri, enggak protes, saudara. Dia enggak protes, saudara. Mau taruh kiri di kanan enggak protes, saudara. Cuman yang hidup yang protes, balikin tuh keliru, saudara. Saudara, itu yang dilihat. Orang mati tidak perlu apapun yang ada di dunia. Di dunia ini banyak peraturan. Sebenarnya di dunia ini banyak peraturan yang ada. Hukum yang membuat kita ini tidak bebas. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kita ini sudah dibebaskan, saudara. Jadi mati itu artinya tidak diikat lagi oleh segala aturan-aturan yang ada. Orang Tionghoa, saudara, aturannya banyak. Ternyata, saudara, orang Sumatera, orang Batak sama banyaknya. Dilihat lagi, orang Jawa juga sama banyaknya, saudara. Aturan-aturan yang ada. Rupanya hampir semua orang punya aturan-aturan yang begitu banyak, saudara. Yang begitu banyak, saudara. Banyak sekali aturan-aturan yang ada. Katanya supaya kita hidup baik, supaya hidup. Saudara, kadang-kadang kita lihat menikah harus tempelin lagi, saudara, warna merah, kain warna merah. Apalagi ada aturan-aturan yang ada. Ini harus begini dulu, ini harus begini dulu. Saudara, banyak aturan-aturan yang ada. Nah, kita lihat. Itu yang kita lihat. Karena kita lihat mati artinya tidak terikat lagi. Karena mati bersama Yesus, maka bangkit bersama Yesus. Saudara, kita sudah mati terhadap semua segala prinsip, tetapi kita bangkit bersama dengan Tuhan. Artinya, saudara, peraturan kita cuma satu, firman. Dan firman Tuhan ini adalah kasih Allah kepada kita. Ini adalah kasih. Nah, saudara, itu yang disebut oleh Paulus. Jadi, Galatia 6 ayat 14. Dunia telah disalibkan untuk kita. Dunia ini disalibkan untuk kita. Dan kita disalibkan untuk dunia. Saudara. Nah, itu yang dilihat ya. Nah, sekarang kita mau lihat dari poin lagi, saudara. Nah,
Saya bilang tulis di sini, banyak orang ingin mencapai rohani yang tinggi. Nah, sekarang apa yang namanya mati? Oke, tadi saya bilang mati. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mati? Nah, ada banyak saudara, orang-orang lain ingin memadamkan keinginannya dengan apa? Puasa. Misalnya agama lain mengatakan, agama Muslim puasa 30 hari dia puasa. Wah saudara, jadi puasa lalu kemudian nanti sampai sore itu puasa. Ada yang lain dia sampai saudara, dia hidupnya betul-betul membiara, jadi hidupnya benar-benar ya. Ada saudara orang ingin mati, atau enggak saudara apa? Dia nggak mau mandi saudara, supaya apa? Kalau nggak mau mandi lalu kemudian rompinya, bajunya nggak mau ganti saudara. Dia datang seperti seolah-olah saudara, aku sudah nggak peduli apa yang lain. Itu bukan Alkitabiah. Ada lagi saudara, dia katanya tidur di satu tiang di pilar itu saudara, dia tinggalnya di situ terus. Banyak saudara yang lakukan itu tuh banyak. Ada yang nggak mau jalan saudara, nggak mau tinggal di dalam rumah. Tujuannya ingin apa? Supaya aku mati, supaya aku bisa mencapai rohani yang tinggi. Saudara lihat orang-orang yang jalan kepalanya mungkin harus digundul, lalu mereka pakai jubah jalan hidupnya dari pemberian orang lain, hidup supaya apa? Supaya aku tidak pemberian. Apakah mereka bisa jalankan? Oh bisa ada ya. Apakah itu bisa mencapai yang disebut mati yang sesungguhnya? Tidak, saudara. Jadi kita ini beda saudara. Kita terus terang manusia tidak bisa mematikan keinginannya sendiri, itu nggak bisa. Gak usah jauh-jauh lah saudara. Bisa berhenti merokok? Wah, kadang-kadang orang nggak bisa berhenti merokok. Dokter bilang saudara, rokok itu tidak bagus untuk kesehatan. Hindari rokok. Tapi dia sendiri merokok. Udah ngerti, tapi dia nggak bisa lepas. Saudara, mematikan keinginan ini tuh nggak bisa. Ada orang saudara, dia suka berjudi. Dia mau berhenti dari judi. Aku mau berhenti dari judi. Bisa? Gak bisa. Gak bisa saudara. Wah, bagaimana kalau tanganku aku potong? Apakah aku berhenti berjudi? Terus dia pikir-pikir, aku juga bisa berjudi pakai kaki. Bagaimana kalau kakinya dipotong? Aku juga bisa berjudi pakai pikiran. Gak bisa saudara, berhenti gak bisa. Ada orang hobinya nonton film, terus aja nonton. Apakah dia bisa berhenti dari nonton film? Gak bisa. Kadang-kadang sulit kalau kita mengatakan berhenti, gak bisa dia berhenti. Saudara, bisa gak kita nih berhenti saudara? Ada orang hobinya apa, suruh berhenti gak mau. Ada orang saudara aneh ya, dia itu piara burung di rumahnya. Saking senangnya main burung, burungnya itu ditaruh di mana? Di kamar tidur saudara. Jadi digantungnya di kamar tidur tuh, taruhin burung, ada di situ ada burung, dia senang sendiri. Jadi taruh, istrinya ngamuk. Terus dia bilang katanya, ini kok burung ditaruh di sini di kamar tidur segala macam ini. Dia bilang, terus jawaban suaminya apa? Kamu yang tinggal di luar, biar burungnya di dalam. Wah, gak bisa lepas. Nah, kayak gitu, saudara. Nah, jadi kita lihat, saudara. Nah, yang ada. Jadi sulit sekali untuk keluar dari masalah itu. Nah, sekarang kalau begitu, saudara. Nah, kita lihat ada 3 hal yang mengganggu hidup manusia. Satu adalah keinginannya sendiri. Saudara itu banyak keinginan. Keinginan sendiri itu saudara akan membawa kepada dosa. Keinginan sendiri akan membawa kepada dosa. Yang kedua, keinginan iblis juga bawa dosa. Ketiga, keinginan dunia itu juga bawa dosa.
Apakah bisa orang keinginan sendiri aja dibagikan? Gak bisa, saudara. Sulit. Kalau enggak, dan kita tidak dianjurkan, dan kita tidak dilarang, kita tidak melarang. Jangan kamu ini, jangan kamu ini, jangan kamu ini, jangan ini. Tetapi kita mengarahkan kepada Yesus. Jadi saudara, misalnya begini, saya ini pengen mati terhadap segala macam tontonan film. Saya mau mati terhadap segala merokok. Saya udah gak mau merokok lagi. Saya mau mati terhadap segala mungkin ingin suka belanja gitu, atau saya macam-macam, saudara. Bisa, saya udah coba tapi gak bisa berhenti. Tuhan mengajarkan, pasti kamu gak bisa. Ya udah, biarin aja. Kamu yang mau merokok. Kamu yang mau nonton film, silahkan nonton film. Saya nggak mau melanggar, saya nggak mau melarang kamu, silahkan. Tapi sekarang saya bilang, saya ajak kamu datang kepada Tuhan. Saya ajak kamu berdoa. Saya ajak kamu bersekutu. Tiba-tiba orang itu mengatakan, kok saya berhenti ngerokok ya? Padahal saya ini nggak ada rencana berhenti. Ada orang suka bohong, kalau ngomong tuh bohong loh, sedikit-sedikit bohong. Tiba-tiba, loh kok saya nggak bohong lagi ya? Kayak gitu, saudara. Jadi misalnya ada orang bilang begini, dia tuh suka bohong, dinasihati. Kamu tuh jangan suka bohong, Nah, dia berusaha untuk berhenti dari bohong, nggak bisa. Dia mau berhenti dari nggak merokok, nggak bisa. Tapi kita datang dia kepada Yesus, kita arahkan kepada Yesus. Tiba-tiba berhenti sendiri. Percayalah, saudara, pasti berhenti sendiri. Saudara, ada orang mau berhenti merokok. Dia datang sama seorang motivator, namanya Tung Desem. Dia datang, lalu si motivator itu bilang, mau berhenti merokok gampang. Kamu beli rokok yang banyak ya, satu berapa pak gitu. Lalu kamu masuk ke dalam kamar mandi. Kamar mandinya kamu kunci, semua lubang ditutup semua. Kamu rokok sebanyak-banyaknya di situ. Kamu isep semua bau rokok sampai kamu mabok. Wah, ternyata dia coba mabok udah dilepas, saudara. Dia udah benci sama bau rokok gitu. Udah pasti aku nggak akan merokok lagi. Berapa lama kemudian ngerokok lagi? Gak mungkin. Terus ada yang usul lagi, ya udah, ya macam-macam, saudara. Tetapi kita datangkan kepada Yesus. Dia yang sudah memerdekakan kita, maka Dia akan membebaskan. Itulah cara kekristenan. Jadi cara kekristenan bukan saya mau berhenti lalu kemudian udah kalau gitu saya akan puasa selama 7 hari 7 malam. Saya akan ini, bukan, saudara. Tapi kita datang kepada Yesus, maka Tuhan sendiri yang akan melepaskan. Itulah model kekristenan, berbeda dengan model agama-agama lain, saudara. Jadi sekarang di sini misalnya saudara masih ada orang yang suka bersungut-sungut, suka ngomel. Saya akan bilang ngomel terus saja, gak apa-apa, bebas ngomel terus. Tapi sisi lain saya bilang, ayo kita datang kepada Tuhan menyembah. Tiba-tiba nanti pasti saya yakin ngomelnya hilang. Kenapa? Memang begitu. Loh, kok ngomel disuruh terus-terusan, kok marah disuruh terusan? Habis nggak bisa diberhenti kan? Dilarang nanti mendem. Lebih baik kita datang kepada Yesus, maka Dia akan membereskan. Saudara, ada orang, saudara, saya tulis ya di kampus, dilarang merokok. Dia keganggu karena dia suka ngerokok, bolak-balik lewat merokok. Akhirnya terus yang dia robek itu kertasnya. Aku sudah nggak ada larangan lagi merokok. Dia merokok nggak? Pasti, tapi dia bilang nggak ada larangan untuk merokok. Tapi kalau dia datang kepada Yesus, pasti di dalam Yesus, saudara, betul-betul kita sudah mati terhadap segala prinsip-prinsip dan asas dunia. Mengapa ada orang Kristen masih belum lepas dari segala aturan ini?
Persoalan yang timbul adalah jemaat di Kolose menambahkan sesuatu. Kadang-kadang saudara, kalau persoalan di Efes, di Kolose adalah saya ingin hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya melakukan ini. Saya ingin hidup baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya berbuat ini. Saya ingin berbuat baik di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya berbuat ini. Sudah gak usah mikirin mau berbuat baik lah, gak usah. Kok saya ngomong kayak gitu? Mungkin saudara protes. Saudara dekat dengan Tuhan pasti berbuat baik. Karena perbuatan baik saudara itu seringkali pamrih. Tapi saudara datang ke Tuhan, maka saudara ada. Nah, sekarang jemaat di Kolose itu mereka menambah peraturan agama lain ke dalam kekristenan. Misalnya menyiksa diri, membiara. Itu tadi saya bilang tradisi-tradisi agama suku, saudara. Saudara lihat, pada Kristus sudah bayar semua. Jadi saudara ada beberapa banyak yang lakukan kayak gitu. Misalnya jemaat orang Kristen di Toraja, dia mati saudara dengan pada Kristen, dia mayoritas Kristen, tetapi mereka masih pakai adat begitu banyak, sehingga pertumbuhan kekristenan itu terganggu. Padahal dia bilang kita tidak pakai itu semua, kita bisa jalan. Jadi saudara, itu yang ada. Jadi maksudnya begitu, perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Saudara, saya katakan perbuatan baik saudara tidak menyelamatkan, tetapi kita berbuat baik. Apakah orang Kristen harus berbuat baik? Saudara bilang, iya itu benar, oke. Tetapi bagaimana? Apa bedanya saudara dengan orang lain yang bukan Kristen? Saudara lihat orang lain yang bukan orang Kristen, kalau dia datang ke misal salaman ke orang tuanya, kadang-kadang dia mesti sujud, sungkem, cium tangan dan sebagainya. Oh, sangat menghormati. Saudara lihat agama yang lain, itu dia berbuat baik. Bahkan ada saudara katanya dia mau rugi untuk orang lain. Apa bedanya dengan Kristen? Dia berbuat baik untuk apa? Beda saudara. Bedanya di mana? Orang itu berbuat baik dengan perbuatan baik supaya dia diperkenan oleh Tuhan. Dia berbuat baik supaya dapat pahala. Dia berbuat baik supaya dia bisa Tuhan memberkati. Dia berbuat baik. Tetapi kita tidak begitu saudara. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan, diberi sukacita. Kita melakukan sesuatu, berbuat baik, menolong segala perbuatan baik. Sebab aku sudah menikmati, dipenuhi oleh kesukaan dari Tuhan. Dan aku adalah gambar Tuhan, seperti Tuhan yang melakukan perbuatan baik. Itu bedanya. Itu bedanya saudara. Agama lain mengajarkan menghormati orang tua. Bagaimana orang Kristen menghormati orang tua? Iya, tapi ada bedanya. Bedanya adalah aku yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Aku melakukan satu penghormatan dengan apa, saudara? Dengan sukacita yang baik, dengan ketulusan hati. Jadi ada perbedaannya. Nah, hidup di dunia ini banyak peraturan, saudara. Hidup di dunia ini banyak peraturan-peraturan. Wah, tetapi walaupun demikian, saudara, peraturan itu tidak boleh mengganggu kita. Pertumbuhan kita tidak boleh diganggu. Kita ini seperti apa? Seperti kapal yang berlayar di air, dan air itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Kalau enggak tenggelam, saudara. Di dalam Alkitab ada contoh, namanya Daniel. Daniel itu seorang Israel, seorang percaya Tuhan. Dia dibawa ke Babel. Sampai di Babel, saudara, namanya diganti dari Daniel menjadi Belsasar, tapi dia tetap percaya Tuhan. Lalu kemudian berhala, dia disuruh menyembah kepada berhala, dia nggak mau. Dia lebih rela mati, saudara. Kemudian dia tetap di dalam Tuhan. Dia tidak terganggu, saudara. Walaupun dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dia tidak terganggu. Dia tetap doa sehari 3 kali.
Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak mau makan makanan yang dilarang, saudara. Makanan-makanan yang raja dia menolak semua. Dia tetap ada, dia lakukan. Itu Daniel mencerminkan orang Kristen seperti ini, gak kecampuran. Dunia punya peraturan-peraturan, tapi kita gak mau. Tahyul, tradisi dan sebagainya. Kita jalan-jalan dulu kemana? Ke pantai selatan, tapi jangan pakai baju hijau ya. Wah, ada Nyi Roro Kidul di sana. Jangan pakai, nanti yang pakai baju hijau disamber. Wah, saudara, kita nggak percaya itu, saudara. Kita udah bebas. Nah, saudara, benar-benar kita bebas. Nah, sekarang boleh nggak kita makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala? Sekarang ada makanan dipersembahkan kepada berhala ya, boleh nggak kita makan? Tidak boleh kalau tidak. Hah? Tidak boleh. Ada nggak aturannya tidak boleh? Percaya. Saudara, kita orang baik, orang merdeka, orang bebas, kita nggak percaya adanya berhala. Tidak ada percayanya ada dewa. Yang ada cuma satu Tuhan. Sekarang kalau makanan itu ditaruh sama orang itu kepada persembahan berhala, boleh nggak kita makan? Tidak ada peraturan. Silahkan, tetapi nggak mau kita. Apa alasannya nggak mau? Pertama, saudara, kalau orang itu naruh itu berarti orang itu percaya. Kalau kita, saudara, ada itu orang percaya, kita nggak mau. Kita jadi batu contohan buat dia, sehingga orang itu tidak terima Kristus atau batu sandungan. Kita nggak mau. Itu alasannya. Yang kedua, saudara, kalau makanan udah ditaruh di sana sehari 2 hari udah anyep, saudara pasti nggak mau. Jadi istilahnya aturan itu tidak ada. Tetapi saudara, kita nggak mau melakukan itu. Kita udah bebas, silahkan saja. Tapi kita tidak mau, gitu. Saya nggak mau bahasa ini. Ada 2 hal, yang tadi betul, yang tadi batu sandungan, yang kedua ini. Nah, itu kita lihat. Sehingga itulah saudara kebebasan yang misalnya yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi orang percaya memang hidup di dunia, tapi bukan dari dunia. Saudara, kita adalah terang itu. Nah, jemaat di Kolose membuat aturan nggak boleh ini, jangan dipegang, jangan dijamah, jangan disentuh. Itu menyebabkan Paulus mengatakan, kok kamu seperti orang yang nggak mati lagi? Sebab ada aturan. Saudara, orang Kristen itu sebetulnya orang bebas, orang merdeka, tetapi tidak boleh kebebasan kita ini disalahgunakan, saudara, sehingga kita itu semau kita sendiri. Kita nggak ada aturan yang ada, saudara. Nah, sekarang kita misalnya melihat lagi, saudara, disiplin gereja. Ada nggak gereja? Apakah gereja mengajarkan untuk berpuasa dengan aturan-aturan puasa, saudara? Alkitab memang mengajarkan untuk kita berpuasa. Tuhan Yesus berpuasa, rasul-rasul berpuasa, semua. Tetapi tidak ada aturan berpuasa, misalnya puasa dari jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi. Itu peraturan itu ada di orang Israel, orang Yahudi. Di dalam kekristenan tidak ada peraturan itu. Tidak ada peraturan berpuasa dari jam 6 sore, atau kalau mau berpuasa nanti buka dulu, lalu nanti sahur dulu, lalu kemudian nanti buka jam segini sampai jam segini, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam lagi. Tidak ada, saudara. Orang Yahudi ada. Lalu kita ini kenapa kita gak punya aturan untuk berpuasa? Kenapa dari kekristenan tidak ada katakan orang Kristen harus berpuasa lamanya segini hari? Betul, ada gereja mengajarkan puasa Esther, puasa Daniel, saudara. Bagaimana itu dengan berpuasa ini? Saudara, kekristenan tidak mengajarkan itu. Sebab apa? Sebab pemahamannya adalah bahwa puasa yang dimaksud bukan tujuannya untuk supaya aku jadi orang baik, tetapi kita berpuasa, kita menyediakan waktu yang lebih banyak lagi untuk Tuhan. Jadi beda.
sasarannya tuh beda. Saya berpuasa nggak? Saya puasa. Kadang-kadang saya puasa 3 hari, saudara. Kadang-kadang saya berpuasa. Kenapa saya berpuasa 3 hari? Apa Alkitab ada tulisan saya harus berpuasa 3 hari? Tidak ada. Lalu kenapa saya harus berpuasa? Untuk apa saya berpuasa? Saudara, saya perlu menyendiri dengan Tuhan. Saya perlu lebih dekat dengan Tuhan. Saya pengen lebih peka lagi mendengar suara Tuhan. Itulah sebabnya saya berpuasa. Jadi beda yang kalau ada orang lain mungkin berbeda, sudah. Nah, gereja membuat satu disiplin ada di dalam gereja. Tetapi disiplinnya itu, saudara, sering karena kita orang merdeka, kita mengerjakan sesuatu dengan pemahaman, dengan mengerti. Jadi kekristenan adalah orang yang sudah merdeka, orang sukacita dan memahami semua. Mana kita lihat aturan-aturannya yang ada, saudara. Seolah-olah kekristenan itu agama kok nggak ada aturan bebas. Tidak ada aturan. Aturan itu adalah tersimpan sebagai seorang merdeka. Saudara, itu yang saudara harus lihat ya. Jadi saya sedang melihat hal-hal yang demikian. Nah, sekarang saya coba sedikit lagi saya mau lihat, saudara. Nah, kan ini di bagian ini sebetulnya saya mau bilang, saudara, ini tadi saya udah oke ya, udah jalan. Nah, saudara, kita lihat gereja membuat disiplin. Ada sih, disiplin rohani itu baik. Disiplin rohani itu baik. Masih siswa sekolah kita harus punya disiplin. Dia pagi-pagi bangun 4:30 udah bangun doa. Nanti sore itu dia juga ada doa. Dia disiplin. Dia harus baca Alkitab dan dia doa. Itu rutinitas untuk menjaga pertumbuhan rohani kita dengan baik. Itu harus ada. Lihat dari mana? Contoh kita lihat Tuhan Yesus pagi-pagi bangun. Saudara, dia berdoa, dia ada aturannya. Itu yang ada. Oh, kalau gitu aku bebas, aku gak mau berdoa pagi-pagi. Aku mau berdoa semau kita sendiri. Nanti kalau saudara berpikiran bebasnya gitu, itu bukan bebas yang Tuhan anjurkan. Saudara, tetap kita jaga di dalam kebebasan. Sama seperti saudara warga negara Indonesia. Aku udah merdeka. Lalu aku mau apa merdeka? Kita menjaga kemerdekaan kita. Hidup dalam doa, hidup dalam disiplin, hidup dalam pembacaan firman Tuhan. Kadang-kadang puasa, saudara, itu menjaga kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sebab apa? Iblis mau membawa saudara lagi. Nah, saudara, itu yang saya lihat. Saya coba lihat dari pendisiplinan rohani. Tadi saya singgung soal berpuasa, saudara. Jadi kita lihat. Nah, sekarang saya mau ngomong lagi satu lagi. Bagaimana persepuluhan? Apakah orang Kristen bayar persepuluhan? Nah, kita lihat. Sebab seringkali sudah di YouTube itu banyak sekali tentang masalah persepuluhan. Saudara, kita lihat. Nah, sekarang misalnya begini. Persepuluhan bisa menjadi legalisme. Legalisme itu adalah jadi peraturan. Bisa tidak. Tapi saya ingin mengajarkan kepada saudara, persepuluhan bukan jadi peraturan untuk saudara. Bukan jadi peraturan atau menjadi satu hukum, bukan. Tetapi memberi persepuluhan adalah kesukaan dengan pemahaman yang lain. Nah, misalnya saudara, coba kita contoh saudara. Misalnya ada orang mengatakan begini, saya harus memberi persepuluhan. Sebab kalau saya nggak memberi persepuluhan, nanti saya dikutuk. Nanti usaha saya jadi rugi, saya nggak diberkati oleh Tuhan. Enggak. Saya tidak mau begitu, tidak mau mengajarkan begitu. Saudara, itu sudah membuat satu larangan. Nah, sekarang kalau gitu apa? Oh, saya memberi persepuluhan adalah seperti pajak. Oh tidak, saudara. Pemahamannya nggak begitu. Aku udah orang merdeka. Nah, sekarang pemahamannya begitu bagaimana, saudara? Saya juga membayar persepuluhan dong. Saya ke sana, saudara. Saya membayar persepuluhan ke sinode. Saya juga memberi. Nah, jemaat Tuhan di sini juga memberi persepuluhan. Nah, jadi saya punya begini. Saya
memberi persepuluhan supaya pekerjaan Tuhan itu jalan dengan baik. Supaya Injil diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan, kehidupan hamba Tuhan yang melayani juga bisa fokus kepada pekerjaan Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan bisa jalan dengan baik. Jadi persepuluhan yang saudara kerjakan itu bertujuan untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan mengembangkan kemana-mana. Itu yang ada. Jadi bukannya masalah diberkati dengan tidak diberkati. Kalau hati saudara penuh dengan pemikiran itu, maka saudara sudah pasti diberkati Tuhan. Itu prinsip perjanjian baru. Kalau prinsip perjanjian lama udah ada wajib. Saudara lihat, apakah ini bukan kewajiban? Kok saya ngomong gini seolah-olah gak kewajiban, saudara? Kita harus dewasa. Saudara harus dewasa di dalam Tuhan. Saudara harus memikirkan sebagai orang dewasa adalah pekerjaan Tuhan. Saudara harus memikirkan bagaimana jiwa-jiwa itu datang. Jiwa-jiwa itu datang, saudara, bagaimana? Saudara, selain kita keluar tenaga, keluar pikiran, keluar uang juga. Nah, itu yang dipakai, saudara. Itu yang ada. Sehingga kalau saya memberi persepuluhan, aku tidak bisa melakukan banyak hal, tetapi biar ini untuk pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa jalan dengan baik. Itu yang saudara diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan mendengarkan omong kalau tidak memberi, saudara akan istilahnya segala macam belalang-belalang akan merampas saudara. Tidak begitu, saudara. Tidak begitu prinsipnya. Kita orang perjanjian baru, kita udah merdeka. Jadi saudara bisa memahami hal ini. Nah, lalu sekarang saya ingin hidup kudus. Oke. Sekarang poin berikutnya, saya ingin hidup suci. Saya ingin hidup kudus. Saya harus melakukan apa supaya saya kudus? Supaya hidup saya suci, supaya hidup saya tidak tercela. Saya harus melakukan apa? Nah, saudara. Lalu saya mau melakukan usaha sendiri, nggak mungkin. Saya ingin hidup suci. Cuma satu yang saya harus lakukan. Saya dekat dengan Tuhan. Pagi-pagi saya datang kepada Tuhan, saya menyanyi, memuji Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan, saya menyembah kepada Tuhan. Saya malam mungkin saya duduk merenungkan firman Tuhan, saya menyembah Tuhan tiap hari. Saya datang ke dalam rumah Tuhan untuk melakukan beribadah bersama-sama, saudara. Karena Alkitab juga mengajarkan untuk kita jangan meninggalkan tempat peribadatan. Kita berkumpul, kita menyanyi, kita memuji Tuhan di dalam persekutuan sesama saudara-saudara. Maka saya dikuatkan dan saya akan mengalami kesukaan. Amin. Saudara, teman saya dia nggak bisa jalan. Pendeta, dia nggak bisa jalan. Tapi bukan gembala sidang ya, pendeta jabatan tapi bukan gembala sidang. Dia ke gereja kadang-kadang didorong sama kursi roda. Akhirnya dia nggak bisa. Anak-anaknya gak mau dorong segalanya, akhirnya dia di rumah aja. Pendeta, saudara tahu rohaninya turun. Kenapa dia rohaninya turun dan down? Tidak ada persekutuan. Betul dia baca Alkitab dan doa, dia tidak dapat itu. Rohaninya doang. Tuh saya bilang begini, kunjungi. Waktu dikunjungi senang sampai dia nangis. Terus kita memberikan sesuatu, dia nangis, dia kunjungi. Sudah hatinya terangkat lagi. Saya suruh orang mengatakan ini hasil yang kamu buat waktu kamu melayani Tuhan. Hatinya bersyukur dan senang. Pendeta aja bisa drop rohaninya, bisa turun karena tidak ada persekutuan. Saudara, apalagi saudara yang lain. Kedua, kalau saudara kerja di luar, saudara bekerja sebagai saudara, seringkali kita di kerohanian kita tuh diboroskan oleh banyak urusan, sehingga membuat kita tuh kepikiran kita, persoalan ini membuat pikiran kita jadi mikir, persoalan ini membuat jadi mikir, hanya kita kok gini. Tapi kalau saudara dipenuhi oleh Tuhan, saudara mengatakan, Tuhan ini aku serahkan kepada Tuhan, aku tidak mampu lagi. Rohani saudara bisa dong. Saya senang dengan saudara lansia. Pak Wijaya telah dipakai Tuhan untuk melakukan satu pekerjaan. Saudara,
Ada yang memperhatikan saudara, ada yang membawa saudara, ada yang bersekutuan. Kalau enggak saudara sendirian, apalagi anak saudara udah sibuk, saudara nggak diurusin, saudara sendirian. Kalau misalnya diam, saudara mau apa, nunggu mati? Tapi Tuhan pakai Mami Jaya untuk mengajak saudara untuk melakukan, sehingga saudara ada sesuatu yang saudara rasa, oh ya, paling kalau saudara ke gereja apa? Seminggu sekali datang. Itu pun kalau yang sudah tua sekali, kalau ada yang nganter. Saudara lihat. Tapi saudara ada yang membuat membuat roh saudara itu tetap terjaga. Itu yang dilihat saudara. Jadi sekarang saya orang berpikir bagaimana supaya saya tetap hidup saya kudus, hidup saya benar, hidup saya ini saudara. Bagaimana caranya? Apakah saya harus memaksa diri saya untuk melakukan sesuatu? Saudara, kalau kita lihat dari pengertian ini, kita hampiri Tuhan, datang kepada Tuhan, maka saudara akan selalu disegarkan tiap hari. Dan tanpa kita sadari saudara, semua yang buruk-buruk itu hilang. Dengan siapa saudara bergaul, jadilah seperti itu. Jadilah seperti itu. Saudara, teman saya yang laki ini orangnya pendiam, yang perempuan ini cerewetnya minta ampun, saudara. Udah gitu, waktu dilihat si laki ini sekarang ikut cerewet, saudara. Terus dia bilang, loh gimana sekarang? Lalu satunya berketawa, siapa yang salah ya? Aku orang diam kok jadi kayak gini. Udah tahu lah, siapa yang nular? Oh nular dari istrimu ya. Jadi saudara, dengan tadinya orang diam jadi ke bawah. Jadi maksudnya tuh jadi ke bawah, pinter ngomong. Kalau kita dengan Tuhan bergaul saudara, kita akan lama-lama kita menjadi seperti Kristus. Oh sangat indah saudara. Amarah kita otomatis dengan sendirinya hilang. Kita udah gak bisa mengumpang, kita gak akan ngamukkan lagi. Saudara, itu yang ada, dan kita benar-benar ada. Itulah kekristenan saudara. Amin. Ya, kekristenan itu bukan penyiksaan diri. Tidak penyiksaan diri. Aku harus dengan menyiksa diri. Tidak saudara. Kekristenan itu datang kepada Yesus. Maka Yesus akan mengatur dan membereskan semua. Cukup satu. Itulah sebabnya iblis akan menghalangi saudara datang kepada Yesus. Saya yakin orang Kristen yang hidupnya tidak benar itu tidak dekat dengan Yesus. Kalau orang dekat dengan Yesus, Tuhan Yesus berubah. Ya, kita akan berdoa. Haleluya. Mari pemain musik. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah Yesus. Ya. Saudara, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lagu yang lama. Sekarang saya sudah bebas. DJ kali ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Saudara, saya lihat ibu ini pakai kacamata, dia kayak orang bebas. Ini Amen. Tapi yang lain dong, kayaknya sudah nih, orang saya sudah mau bebas. Amen. Saya gimana? Ayo sudah mau nyanyi sekarang saya sudah bebas, bukan kita bebas. Yuk. Iya. Aku nama. Sudah bebas. Amin. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekali lagi kita nyanyi. Saya haleluya.
kami bebas dari semua yang ada, aturan yang ada. Tetapi kami juga menjadi hamba-Mu Tuhan. Sebab itu kami ada di dan selaku hamba-Mu. Kami sungguh bebas, tapi kami juga adalah hamba-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kebebasan yang kami peroleh adalah kebebasan dari segala peraturan-peraturan dunia, peraturan-peraturan legalisme, peraturan-peraturan tentang asketisme, peraturan-peraturan yang ada. Kami bebas, tetapi selaku hamba Tuhan, karena Tuhan sudah membangkitkan kami, maka kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Kami berjalan di dalam Engkau, kami melakukan kehendak-Mu, kami melakukan segala firman Tuhan menurut dalam aturan. Terima kasih banyak Bapak, biar Kau berbicara lebih lanjut kepada kami semua. Kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Saya persilakan Pak Andi untuk memberi pengumuman. Saudara, di gereja kita sekarang setiap hari Rabu ada Bible study, hari Kamis ada doa. Kita menambahkan jam doa lagi. Hari Kamis ada doa jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hari Jumatnya kita tambah jam doa lagi, jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Saudara, kita lagi perlu doa banyak-banyak supaya kita bisa mendengar banyak suara Tuhan, apa yang Tuhan ingin berbuat bagi kita. Jadi itu yang ada saudara. Jadi tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada hari ini. Yuk kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih banyak Bapa, Kau sudah menolong dan memimpin kami. Kau memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Kau berkati semua para lansia. Kau memberkati Pak Wijaya dengan Pak Jun Tuhan yang merawat para lansia ini. Tuhan berikan hati yang mengasihi selalu, berikan hati yang penuh dengan sukacita dari Engkau. Cukupi segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan buat jemaat di tempat ini, Tuhan yang memberkati. Banyak hal yang mungkin dialami, tetapi Tuhan yang menolongnya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Menang besar di pihak kita.